memberikan suatu pembelajaran praktek fisioterapi terkait dengan kondisi stroke dengan metode PNM. Saya mulai sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jelaskan dulu tentang kondisi stroke secara umum. Stroke itu adalah meliputi beberapa aspek. Pertama adalah aspek sensomotoris. Kemudian yang kedua adalah aspek kognitif memori. Kemudian yang ketiga adalah problem yang terkait dengan psikiatrik emosi. Sebetulnya tiga problem ini tergantung dari suatu kondisi stroke akibat patologi berdasarkan derajat lesi, ya, kemudian penyakit komorbid atau penyerta serta usia. Derajat lesi tiap orang berbeda-beda. Tapi secara umum problem sensomotoris menjadi perhatian khusus dari aspek fisioterapi. Walaupun secara klinis ini terintegrasi, artinya kalau orang mulai problem motoris tanpa kemampuan kognitif yang baik, maka stimulus-stimulus yang terkait dengan sensoris dan respon motoris tidak akan terjawab dengan baik. Maka stimulus sensomotoris ini akan juga mengaktifasi fungsi kognitif memori. Ya. Satu sisi kemudian terkait dengan psikiatrik dan emosi, gangguan pada psikiatrik dan emosi ini sangat tergantung pada lobus resi terkait dengan sindroma lobus. Lobus frontalis, lobus temporalis, parietalis, occipitalis akan memberikan sindroma psikiatrik yang berbeda-beda. Nah, inilah suatu ketika apabila kita ingin memberikan satu stimulus sensori dan respon motorik, maka integrasi ini akan terjadi, pemahaman kognitif yang baik, memori yang baik, juga akan mengaktifasi psikiatrik dan emosional sehingga memunculkan suatu motivasi. Nah, untuk berikutnya saya akan bicara tentang beberapa masalah terkait dengan informasi sensoris pada pasien stroke yang mengalami suatu gangguan. Kalau saya bicara informasi sensoris, maka saya akan bisa melihat ada beberapa input sensoris yang ada pada tertentu, bisa datang dari reseptor, input sensoris, reseptor. Di sini ada jenis reseptor yang terkait dengan reseptor yang sifatnya adalah penghantar, jadi atau nociceptor. Kemudian reseptor yang terkait dengan stimulus pada rasa yang nyaman dan nyeri, yaitu reseptor sensor yang sifatnya inoxious atau non-nociceptor, dan reseptor yang ada di organ vestibular atau keseimbangan, reseptor pada organ keseimbangan. Dan lagi ada satu jenis lagi reseptor yang terkait dengan organ visual untuk mengontrol suatu gerakan, yang mengandung reseptor dan organ visual. Reseptor yang terkait dengan nociceptor artinya reseptor yang menerima stimulus noxious, stimulus deri. Ya. Kita lihat satu reseptor yang terkait dengan nociceptor ini akan menerima stimulus noxious, stimulus pencetus nyeri. Nah, ini akan diinformasikan melalui serabut saraf A delta unimodal reseptornya,
dan rambut saraf yang sifatnya adalah tipe C di dalam polimodal nociceptor. Nah, reseptornya ini akan diteruskan transmisinya melalui saraf berpenampakan kecil tadi melalui traktus spinothalamikus sisi lateral membawa sisi lateral misalkan di traktus spinothalamikus sisi lateral pada medula spinalis ya. Jadi ini ada satu bentuk stimulus, misalkan stimulus nyeri atau noxious seperti ini di medula spinalis. Akan dibawa serabut stimulus noxious A delta tipe C. Nah, kontralateral di sini. Traktus kortiko spinothalamikus lateralis. Nah, sedangkan jenis reseptor yang lain yang tidak bersifat inoxious adalah akan diteruskan ada stimulus yang sifatnya non nociceptor yang berasal dari reseptor tekan, raba, dan proprioceptor dan Golgi tendon organ serta muscle spindle yang sifatnya disadari, artinya disadari tekanan itu, reseptor itu, jadi artinya yang disadari akan dibawa oleh saraf berpenampakan kebang beta dan di sini pada dorsal dan langsung. Maka disebut traktusnya adalah traktus ascendent yang sifatnya adalah traktus spinothalamikus dorsalis dorsal column. Kemudian ada stimulus yang kedua yang terkait dengan non nociceptor. Dan yang ketiga adalah stimulus yang berasal dari organ vestibular, itu berada di labirintin, reseptornya berupa bulu getah dan pada beberapa posisi akan melakukan informasi keseimbangan. Ya, ini juga ada suatu reseptor yang terkait dengan fungsi keseimbangan atau pada organ vestibular labirintin dengan reseptor berada di kanalis cervicularis, sacculus, dan utriculus. Dan yang terakhir visual, maka reseptor yang di dalam terkait dengan vestibular tadi dengan visual, terkait dengan reseptor yang diterima oleh mata melalui nervus cranialis yang optikus akan diteruskan menjadi suatu kontrol suatu gerakan ini reseptor. Nah, reseptor-reseptor ini yang nantinya akan membantu di dalam stimulasi perbaikan fungsi motoris yang bisa diaktifasi dengan pendekatan PNM. Kemudian input sensoris yang lain yang selain dibawa oleh traktus spinothalamikus, baik yang dorsal maupun yang lateroventral atau anteriolateral, maka ada satu input lagi stimulus yang dibawa oleh traktus spinocerebral, informasi sensoris ya. Ini adalah terkait dengan traktus spinothalamikus dan yang kedua ada traktus spinocerebral traktus spinocerebral menyebabkan gerakan yang tidak disadari berasal dari Golgi tendon organ, muscle spindle sama
sensorik tidak disadari, sensoris yang tidak disadari. Dari Golgi tendon organ, muscle spindle, dan kapsul sendi. Maka setiap perubahan posisi saya menekan tangan seperti ini adalah stimulus pada kapsul sendi berupa proprioceptor yang meliputi stimulus yang bertanggung jawab terhadap perubahan stabilitas sendi atau keseimbangan. Ini akan diterima oleh traktus spinocerebral, baik ada dua, yang anterior dan ventral. Ini yang terkenal ada input sensoris yang menjadi perhatian fisioterapi di dalam memberikan stimulasi. Ya. Nah, kemudian ada input yang sifatnya adalah yang bisa terkait gerak. Input yang terkait dengan gerak adalah input yang sebetulnya merupakan respons dari gerakan yang diinginkan yang akan dilakukan oleh traktus descendens. Nah, traktus descendens yang paling penting di sini adalah karena ada bicara traktus descendens. Ini bahkan perintah gerak dari korteks motoris yang dibawa ke distal atau caudal untuk meneruskan perintah gerak. Disadari traktus descendens ini yang pertama adalah kita sebut dengan istilah yang paling sering dan yang disadari adalah traktus corticospinalis. Gerak dari otak, korteks motoris, ada gambar di sini, korteks motoris, terus centralis, ya, perintah gerak, kemudian melalui sirkuit ekstrapiramidal 1, 2, 3, kemudian menyilang di medula oblongata, kontralateral, dan turun ke medula spinalis. Karena ini medula spinalis begitu saja, dan gambar seperti ini. Ini adalah jaras motoris AHC, ini adalah PHC. Turun traktus corticospinalis ke AHC bersinap. Ya, yang traktus corticospinalis lateralis ini berfungsi untuk menciptakan gerakan terampil pada ekstremitas. Gerakan terampil ekstremitas atas dan bawah. Ekstremitas atas dan bawah. Gerakan yang disadari atau terampil. Kemudian traktus berikutnya yang menyilang di medula oblongata, ini medula spinalis. Traktus corticospinalis yang berjalan ke ventral. Di sisi ke ventral dia akan di sini, sinapsnya di sini. Ini namanya traktus corticospinalis ventral, traktus corticospinalis ventral. Ini akan mensarapi otot-otot, menurunkan informasi otot daerah trunkus atau gross muscle atau axial muscle, terutama ekstensor. Ini berjalan dua sisi jika banyak mensarapi otot-otot trunkus atau trap dan pelvic girdle, shoulder girdle, pelvic dan shoulder girdle. Makna
klinis yang diambil apa? Kalau ada orang stroke, pada daerah kerusakan di otak lesi vaskular, baik tingkat korteks atau subkorteks, maka akan hilang perintah gerak yang disadari, terutama pada ekstremitas akan hilang sekali. Tapi perlu diingat pada otot trunkus dan shoulder itu tidak pernah hilang total, karena dia mendapat distribusi traktus kortikospinalis yang ventral ini adalah bilateral, trunkus di belah kiri dan kanan. Tapi pada ekstremitas hanya unilateral. Maka dengan kata lain bahwa kelainan pada stroke akan hilang gerak yang disadari. Kemudian kontrol gerak terkait dengan terjadinya kontraksi, munculnya tonus juga akan dipengaruhi oleh traktus yang sebetulnya bagian dari piramidal, salah satunya adalah traktus kortiko reticularis dan retikulospinalis. Nah, gerak sebelum turun itu hambatan terakhir dan ditetapkan dalam formasi reticularis akan mengontrol jalannya traktus kortikospinalis. Ya, jadi ini retikulospinalis, traktus reticularis, dan bergabung berjalan bersama menjadi traktus retikulospinalis. Ini yang memberikan kontrol terhadap tonus otot, sehingga pada saat terjadi stroke, tonus otot pada stadium fleksit akut, traktus ini sering tidak terkoneksi dengan antara horn cell, maka secara refleks maka gerakan itu terputus angusnya menjadi fleksit. Setelah terjadinya regenerasi neuron di otak, maka traktus ini mulai beraksi, mulai berfungsi, tapi kontrol tonusnya tidak ada, maka akan muncul spastisitas. Ini menjadi gambaran pentingnya problem pada stroke ya, terkait dengan informasi sensoris dan motoris, maka akan saya gambarkan sebagai problem yang terkait dengan sensomotoris. Pertama adanya ketidakmampuan bergerak yang disadari, disebut dengan parese, motoris parese, yang tidak mampu disadari, bisa monoparese, bisa monoparese, bisa hemiparese, terkait dengan gerak yang tidak disadari. Ini ada spidol yang bisa. Nah, ini terkait dengan gerak yang disadari dan gerak yang disadari itu akan tidak muncul secara baik. Terima kasih. Nah, kemudian kontrol dari traktus retikulospinalis adalah terkait sensomotoris karena problem pada traktus kortikospinalis. Ada abnormalitas tonus. Bisa fleksit, bisa spastik. Artinya spastik fleksit hipotonus. Kenapa bisa terjadi fleksit? Itu juga perlu
menjelaskan ke mahasiswa bahwa pada kondisi stroke yang fleksit adanya suatu di sini aja suatu problem stroke pada stadium awal saat sini dalam otak terjadi maka daerah target vaskularisasi malah ditimpa di sini misalkan di suatu lesi di sini dan arteria milinga media daerahnya jadi lesi permanen dan otak yang rusak permanen otomatis akan juga memutus traktus corticospinalis. Maka pada lesi permanen akan diikuti dan edema cerebri. Edema cerebri. Nah, di sini edema cerebri. Ini adalah bagian otak, bagian otaknya. Ini sebagai satu ilustrasi saja. Karena ini otak ini dibungkus oleh tulang kranium sangat kuat, maka waktu ini adalah lesi permanen ya, impak lesi permanen ya. Terjadi ugema tulang kranium muncul, terjadi desak ruang akut, ada tulang keras. Di sini akan terjadi desak ruang akut ke gaya balik ke sini. Desak ruang akut terjadi akan meningkatkan tekanan intrakranial naik, tekanan intrakranial. Karena intrakranial akan mengecoh terjadinya traktus piramidal, perintah gerak tadi akan terkecoh, terdesak sehingga fungsi traktus corticospinalis retikulosa terganggu. Satu sisi ugema cerebri akan mengakibatkan tekanan ke distal sehingga akan memutus ke distal. Ini dia bisa lihat gerak dari ekstremitas, contohnya kita gambarkan ekstremitas atas, misalkan ini ada gambar skema saja. Informasi sensoris tadi dari sini dan respon motoris ini akan terputus jika fleksit pada stadium ugema desa. Terputusnya arbus refleks dan tidak terkoneknya traktus retikulospinalis pada anterior cell. Tetapi ini ekstremitas, otot-otot truncusnya itu yang saya gambar ini tidak masalah. Masih bisa karena otot itu ditimasi motoris dari traktus corticospinalis ventral yang bersaraf bilateral dua sisi hemisfer kanan juga lateral, hemisfer tengah separuh bilang masih ada separuh, sehingga untuk lesi atau kelumpuhan yang sering terjadi banyak di otot-otot ekstremitas. Maka di sini peran fisioterapi terkait dengan PNF sangat mengaplikasikan stimulus, tonus dan gerak PNF melalui pola-pola PNF. Oke, saya kira akan saya siapkan dulu terkait dengan problem stroke. Jadi kalau saya simpulkan bahwa pasien pasca stroke memiliki problem gangguan sensomotoris terkait dengan terputusnya perintah gerak di balik traktus descendens corticospinalis baik yang lateral dan ventral, sehingga dan juga informasi dari sensorik yang descendens juga akan terhambat jika tidak terjadi integrasi sensomotoris di dalam pencetakan gerak akan
terpenuhi secara baik, maka pendekatan salah satunya adalah melalui stimulus gerak. Ya, saya akan mendekati stimulus gerak dengan pola dasar PNF. Baik, ini Mas Muslim saya pakai untuk probandus terkait dengan stimulus atau penggunaan PNF pada stroke stadium akut atau stroke akut. Tadi saya katakan bahwa stroke problem sensomotoris, kemampuan gerak yang disadari dia tidak mampu, tidak mampu. Dan tonus yang itu bisa fleksit, bisa spastik. Tapi pada penjelasan teori saya katakan tonus yang masih bisa diaktifasi adalah tonus pada daerah transglobus atau axial muscle atau gross muscle, dan juga pada daerah shoulder girdle dan pelvic girdle. Dengan alasan ini maka saya akan memobilisasi stimulasi gerak scapulopelvic untuk membangkitkan tonus sekaligus untuk melatih gerakan-gerakan fungsional sesuai dengan kondisi yang dialami oleh pasien pasca stroke. Ini saya umpamakan hemisfer yang mengalami lesi adalah kiri, sehingga problem motorisnya yang terganggu adalah hemiparisal dextra. Silahkan Mas Muslim naik ke bed, tidur miring, miring sana, miring hadap kanan, ke kanan ya. Oke, jadi saya minta tanggal 1 yang bisa di naik. Ya, oke. Jadi proprioceptive facilitation PNF basic umumnya secara umum bahwa gerakan motoris itu dimulai dari proksimal. Dasarnya bisa katakan otot di daerah shoulder itu tidak bisa, walaupun ini nggak bisa bergerak, tapi kalau saya sarankan untuk bisa tekan seperti ini, saya dorong seperti ini, saya suruh mendorong bahunya ke arah ini, tapi masih bisa pasti. Tapi ini nggak bisa. Maka saya tonus itu saya proksi dari proksimal untuk memberikan tonus pada ekstremitas satu, termasuk juga di tungkel. Kalau saya nyuruh, misalkan, ya udah kok sini nggak bisa. Tapi kalau saya berbanding seperti ini, saya tarik ini ya, ini, grafiknya, ya ini masih bisa. Saya ikuti ke sana. Artinya gerakan motoris dimulai dari ventral, dari proksimal. Oke. Dan gerakan itu harus pada pola pelvic ini adalah diagonal arahnya. Jelas kita berikan perintah instruksi stimulus pada proprioceptif baik dari tendon, muscle fiber, tapi arahnya jelas. Gerakan skapula yang disebut dengan diagonal 1 dan 16 adalah gerakan ke arah anterior elevasi. Di gerakannya adalah ini, ya kan, anterior elevasi. Kembalinya adalah posterior depresi, diagonal 1. Pelvic juga begitu, diagonal 1-nya adalah ke sana anterior, yang ini ya elevasi, dan posterior depresi. Diagonal 2-nya adalah kebalikannya, mulai dari ini yang rileks adalah gerakan dari posterior elevasi dan anterior depresi. Ya, anterior elevasi, posterior depresi, posterior elevasi, depresi. Ini jelas gerakan. Sehingga di dalam stimulasi gerak PNF harus menggunakan otak manual yang betul untuk mengarahkan gerakan. Harus otak manual yang betul. Nah, kemudian yang berikutnya selain otak manual adalah stimulus gerak motoris diawali dengan elongated state atau stretch untuk mengaktifasi tendon, termasuk
termasuk muscle sphincter. Nah, kemudian setelah gerakan diberikan pada sisi proksimal sudah respon bagus, kita meningkat ke respon gerak ekstremitas. Itu terkait dengan pola gerak pelvic yang saya sampaikan. Baik, sekarang saya awali dengan pola gerak anterior elevasi. Kita tunjukkan dulu melalui tarikan seperti ini, ya. Straight, kalau saya straight relax seperti ini, maka kalau saya lepas lidah gerakan akan muncul. Ini jelas arahnya betul. Ini juga begitu, ya, straight. Arahnya benar. Anterior elevasi. Tarik ke arah hidung, tarik ke arah bilang. Kita ikuti. Kita straight, tarik ke arah hidung. Kontak manualnya jelas dengan lumbrical sisi body position, ya, kontak manual terkait dengan body position fisioterapi di belakang fascia. Karena arahnya biar tidak mengganggu kerja mekanik fisioterapi secara perubahan posisi atau gayanya, maka tangan yang sebelah kiri sikap. Anda lihat ini adalah menggunakan manual tarik seperti ini, tarik ke arah hidung, nah saya ikuti dan arahkan lagi berikut. Oke, ini adalah tentang skapula, diulang-ulang supaya gerak skapula menjadi baik. Nanti kita tunjukkan untuk tujuan tertentu. Fleksi. Kemudian yang kedua, pola gerak dari pelvisnya sama antara masing. Arah seperti ini, kita tarik jarak siasnya ke arah diagonal dan lumbrical tarik ke depan atas, kemudian tarik lagi. Tarik lagi keluar. Ya. Oke. Ini aplikasi anterior elevasi pada skapula pelvic. Gerakan ini dapat dilakukan bersama-sama secara resiprok. Maka resiprok bersamaan dengan pola yang simetris. Pada pola simetris ini resiprok tujuannya untuk apa kira-kira? Kalau kita lihat amati pada gerakan fungsional resiprok antara elevasi antara pelvic dan skapula terjadi pada pola gerak perubahan posisi dari berbaring ke terlentang ke miring. Silakan ibu dan baring terlentang di mas. Ya, ini adalah gerakan, kalau saya katakan gerakan anterior elevasi. Ya, skapulanya. Ya. Pelvic ke anterior elevasi. Tarik sana seperti ini. Ya. Maka pola gerak ini sebetulnya untuk memberikan stimulus pada gerak fungsional pada penderita pasca stroke, baik yang stadium fleksik maupun spastik. Kebanyakan kalau orang yang mengalami gangguan motoris pasca stroke, kalau mau berbaring dari terlentang ke miring yang bergerak duluannya kepalanya seperti ini akan ininya tertinggal, maka pola ini tidak benar diteruskan, sehingga gerakan tadi resiprok antara skapula dan pelvic membantu aktivasi gerak miring. Maka di sini saya lihat aja mati Pak udah gerak miring, yang dari terlentang ke miring, silakan miring up terkobar. Nah, lihat ini. Nah, atau contoh konkretnya, saya minta bantuan guling satu, ada jagoan guling tanggal guling satu. Baik, terima kasih. Geser Mas Muslim, geser ke kiri. Gerakan baring terlentang miring. Coba miring Mas Muslim. Lihat, ini akan bergerak refleks secara refleks. Ya, lagi miring, bem. Ya, oke. Maka awal
stimulasi, memperbaiki pola gerak dasar. PNF kita aktifasi tidur telentang ke miring atau baring telentang ke miring dengan mengaktifasi gerak skapula pelvic. Tadi saya laksanakan secara individual atau secara terpisah antara pelvic dan skapula. Kalau saya lakukan secara bersama-sama, bisa dilakukan seperti ini ya, di pola gerak seperti ini, tarik ke arah hidung, lagi tarik lagi. Untuk yang ini boleh dilakukan resiprok bergantian. Kalau sama skapulanya ke arah anterior, elevasi, kemudian saya barengkan dengan skapula dan pelvic secara resiprok bergantian, ya, misalkan tadi arahkan, tarik depan atas seperti ini, ya. Sini kemudian saya barengkan secara resiprok, tapi arahnya berlawanan, tapi masih simetris. Maka resiprok pelvic scapula simetrikal. Ini adalah, nanti sebentar dulu, perhatikan, tarik ke arah hidung, dan ini adalah dorong ke bawah. Kita lakukan bareng sekarang. Kita dulu, relax dulu. Itu bapak saya jelas ya. Nanti gerakannya ini adalah bareng sama-sama, perhatikan, tarik ke arah hidung, ya, didorong ke bawah. Nah, saya lakukan bareng, tarik bawahnya seperti dia. Oke. Nah, ini contoh gerakan yang pola sama, simetris, tapi resiprok alamnya berbeda. Ini sebenarnya gerak apa sebetulnya kalau kita lihat seperti ini ya? Pada orang stroke, kontrol tonus yang tidak baik, retractus corticoreticularis dan reticulojuvenalis, di luapan infus pada truncusnya trunk, maka pasien pasca stroke sering kehilangan kontrol gerak rotasi trunk atau truncus, maka dapat diaktifasi melalui mekanisme scapulopelvic dengan gerakan adalah resiprok simetris scapulopelvic. Contoh, selain tadi gerak scapulopelvic, fungsi pertama untuk mengaktifasi, memfasilitasi, mengkontrol gerakan dari baring telentang ke hidung miring. Setelah miring, aktivasi gerakan terkait dengan rotasi trunk. Dan gerak skapula yang lain tadi saya katakan pada pola yang berbeda. Berarti adalah anterior elevasi, tadi sekarang posterior elevasi dan anterior degresi seperti ini. Saya akan melakukan bisa pada sisi yang penempatan tubuh saya bisa dari sini. Ini saya dorong seperti ini. Kita gerakan posterior elevasi, dorong belakang seperti ini ya. Lihat lagi. Nah, kembalinya seperti ini, tarik depan bawah ya. Untuk memudahkan, kalau susah memberikan satu arah, saya seperti ini, dorong sikunya ke bawah terus. Nah, lihat, anterior depresi, ini bukan, dorong sikunya, angkat kepala, kembali. Ini untuk persiapan perubahan posisi fungsional dari baring miring ke duduk, ya, dorong. Nah, gitu. Ya, nah. Pelviknya sama tadi saya katakan. Satunya adalah sini, yang saya dari sana, tapi nggak apa-apa, saya dorong dari sini. Boleh dari sana, boleh. Dorong ke belakang atas, yang satu. Ya. Kembalinya dari sini, dorong bawah. Seperti ini, dorong. Dorong.
ke anterior depresi dan posterior elevasi. Ini dari fungsi aktivitas adalah pada saat pola berjalan. Nanti saya tunjukkan secara spesifik pada saat jalan ini. Untuk kesempatan ini saya bicara scapulopelvic. Nah, kemudian gerakan scapulopelvic tadi bisa dilakukan secara simetris, bisa asimetris. Maksudnya asimetris seperti apa? Gerakan tadi saya kalau nyarankan dorong ke sana anterior, ya, kemudian saya lakukan tarik ke arah itu seperti ini, seperti ini, ya. Kemudian polanya tadi adalah yang berlawanan, maka dia akan mendorong asimetris dari pola scapulopelvic. Misalkan saya tarik seperti ini, didorong ke atas, perhatikan, dorong ke atas lagi, nah, dan tak ambil pola yang berlawanan seperti ini, ke sini, satunya ke sini. Kita dulu ya, saya akan narik ke sini. Kembalinya adalah sini, tarik sini, ya. Kembali ke sana, oke? Akan saya kombinasikan dengan gerakan dari terlentang ke duduk. Tadi miring dalam simetris arahnya atau elevasi scapulopelvic. Sekarang yang duduk, ini gerakannya adalah anterior depresi akan kembali. Oke, di pola gerak atau depresi. Sedangkan pelvisnya ini adalah posterior depresi. Lihat, ini polanya beda. Satu pola seperti ini, kan? Ini pola satu anterior elevasi, posterior depresi. Ini pola anterior posterior elevasi dan anterior. Pola yang berbeda. Karena resiprok asimetris. Satu seperti apa? Nah, ya. Oke, nah sekarang relax kembali. Ya. Nah, tarik seperti ini. Ya. Dorong ke bawah seperti ini. Nantinya apa? Ini dapat kita teruskan, misalkan dorong seperti ini. Ya. Dan waktu mau mendudukkan pasien, maka ini adalah seperti ini. Ya. Ini akan dibantu dengan soterapis. Dorong sikunya ke pelviknya, ini dorong ke posterior depresi, tarik ke, ya, kembali lagi. Salah. Ini adalah contoh mekanisme resiprok asimetris pelvic scapula. Kalau yang simetris tadi untuk berbaring terlentang ke miring, kemudian dari miring ke duduk, kita mengaktifasi pelvic dengan pola asimetris resiprok pelvic scapula. Jika kalau bukan pasien stroke secara sederhana, kalau ini mendorong seperti ini, nah seperti ini ya, maka ini saya tarik, ini saya suruh dorong ke arah anterior depresi, dan ini adalah posterior depresi. Dorong seperti ini, up, dari lagi up, ulang, pinggir, dorong up. Ya, ini contoh yang saya lakukan. Ini tentang aktivasi tonus. Oke, ini adalah contoh di dalam membangkitkan tonus dari tidur terlentang ke miring atau baring dalam miring ke duduk melalui aktivasi scapulopelvic. Soal intervensi pengembangannya kita kembangkan pada pola gerak ekstremitas. Saya masih bicara tentang pola gerak scapulopelvic. Baring miring lagi. Ya.
adalah tentang duduk. Sekarang pada saat aktivitas berjalan, kita mengamati sisi yang lesi. Berdiri mas. Ini contoh analisisnya. Kita masuk sini. Tapi sisi yang lesi ini, yang kanan. Kita melihatnya sisi yang kanan. Orang berjalan. Pada saat ini mengalir ke depan, ini yang maju ini. Nah, lihat, nah, orang berjalan. Jadi kalau saya lihat dari skapulanya, maka adalah anterior vibrasi. Maka ininya gerakannya sama saja. Kita lihat yang ini maju ya. Ini adalah anterior. Gerakan lihat dari posterior, elevasi, anterior depresi, setelah jalan. Nah, ini kita lihat melangkah polanya. Maka bersamaan dengan mundur lagi jalan, tapi saya lihat ini, yang lihat adalah sisi yang lesi maju, enggak, yang tangannya itu maju seperti ini. Up. Oke, maju. Nah, stop. Pada saat ini, nah maju. Pelvic ini sebenarnya ada beban mekanik ke mana? Lihat, ya. Pelvicnya juga ke anterior, masuk posterior, depresi pelvicnya. Jadi kalau saling memberikan baring dalam thumbnail miring tadi, nanti Mas Muslim. Latihan yang sama juga Anda bisa kata untuk juga bisa diulang-ulang untuk pola jalan. Kalau sudah tonus gerakan seperti ini, ya, dan kaki yang harus lurus. Oke, bangun, luruskan, bangun angkat kepalanya. Kembali, lihat, ini, ya, lihat, merangsang pola mengaktifasi, tarik, kembali, sudah, dorong, angkat, nah, ulang-ulang, lihat, pelviknya ini adalah mengaktifasi pola jalan. Ini dari skapulopelvik dapat digunakan secara sederhana dari aktivasi baring terlentang miring, miring duduk, dan aktivasi pola jalan nantinya. Ini hanya suatu ilustrasi menggambarkan mobilitas tentang pelvik skapula pada stimulus tonus PNM. Nah, kemudian akan saya lanjutkan beberapa teknik yang lain terkait dengan ekstremitas, tapi pada kesempatan yang akan datang ini sebagai introduction pengenalan fungsi gerakan skapulopelvik, salah satunya untuk memberikan stimulus gerak aktivitas dasar dengan pola skapulopelvik dari aktivitas yang bisa dilakukan oleh pasien secara sederhana, sehingga gerakan-gerakan sejak awal sudah diarahkan punya pola gerak yang benar, dan selanjutnya pasien akan mengikuti pola gerak itu secara baik sehingga harapannya fungsional akan lebih baik. Nah, sebagai aktivitas di rumah saya sendiri, baring terletak. Kalau pasien mau berbaring terletak miring, maka dapat melakukan dengan sisi yang sehat seperti ini. Angkat, ini kan seperti itu. Ini bisa dibantu dengan sisi sehat. Angkat, dia akan miring saja. Nah, kemudian gerakannya dibantu seperti ini, miring. Kembali lagi, ini harus diulang-ulang sampai sirkuit untuk menginformasikan dari jarak. Informasi dari traktus spinothalamikus yang membawa informasi ini dengan pola gerak yang benar dari trufus ke ekstremitas. Maka dari traktus spinothalamikus baik yang bersifat sadari sisi ventral karena adalah
rusak, ya stimulus adalah Golgi tendon muscle spindle akan teraktivasi sehingga dengan respon yang benar dari motoris kita memetakan gerak seperti apa yang benar. Rangsangan tidak diarahkan gerakannya tidak akan untuk gerak yang benar dan terkoordinasi. Maka pada fase pembelajaran penderita atau pasca stroke ini PNF memberikan dua fase, motorik learning dan motor kontrol. Ini yang perlu dipahami sehingga untuk pembelajaran motoris learning dulu gerakan bergerak miring seperti apa, dilakukan pasien sendiri miring. Ya, oke, kembali lagi. Ini harus betul. Kalau saat menyarankan pasien miring, dia harus miring. Spontan gerakan seperti ini. Tidak keliru. Oke, contoh. Nah, kalau tonusnya sudah baik dan benar, motor kontrolnya terhadap mobilitas, stabilitas, dan skill pembelajarannya benar-benar pengenalan, persepsi gerak, pola gerak dijelaskan learningnya, tapi kontrolnya terhadap mobilitas geraknya, stabilitas geraknya, dan keseimbangan setelah kontrolnya. Jadi kalau saya tes kemampuannya, kalau saya nyarankan ya, miring, bisa dorong, miring, dorong, tekuk. Nah, dia akan otomatis seperti itu. Miring tadi, dorong tuh, nah, itu, ya. Oke, dorong, tekuk kakinya, miring. Oke, nah, ini adalah yang diulang-ulang. Ini adalah melatih motor kontrol secara benar. Nah, kalau sudah muncul tonus, sekali lagi, saya tidak pernah mengajarkan memberikan stimulus motoris dari distal, karena dalam konteks membangkitkan tonus, walaupun sudah ada spastisitas pasien bisa menggenggam secara baik dengan ujung jari tangannya, genggam seperti ini, tarik, 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 tarik. Dan duduk saya nggak menyarankan untuk baring terletak. Baring terletak, sini mas. Dia sudah ada tonusnya muncul. Kemudian saya ingin mendudukkan pasien, genggam, tarik, ya duduk. Ini saya tidak mengajarkan, walaupun sering terjadi. Tetap saja pola gerak skapulopelvik diikuti sampai ke ekstremitas. Makanya saya suruh dorong seperti ini, dorong, terus duduk. Nah, seperti ini. Bisa seperti ini, bisa dengan cara yang satu. Kalau sudah muncul tonus, tidak pernah saya sarankan sudah genggam, tak genggam, tarik kuat, duduk. Ini akan merusak pola motor learning program yang rusak, pola motor kontrolnya juga rusak. Karena pola jalan pada yang benar tadi saya katakan mulai mendorong, ada gerakan seperti ini tadi, ini mendorong, lihatnya dorong. Tidak ada orang jalan akan rusak seperti ini, jalan seperti ini, polanya akan rusak. Maka kelebihan PNF memberikan stimulus sensor input melalui Golgi tendon organ, muscle spindle, dan proprioceptif diarahkan secara benar polanya atau patternnya. Ini yang terkait dengan stimulus awal penggunaan PNF secara basic melalui skapulopelvik. Kalau saya jelaskan secara yang lebar, mungkin akan disambung secara bertahap pada penggunaan ekstremitas untuk kontrol, koordinasi, dan keseimbangan. Oke, saya kira ini terkait dengan materi dasar awal pemberian stimulus skapulopelvik. Oke, dari kesimpulan praktek tadi saya hanya memberikan kesimpulan. Pertama adalah pemeriksaan skapulopelvik yang hanya beberapa pola untuk memperbaiki stimulasi sensor yang baik dan benar untuk mengaktifasi gerak dan fungsi secara baik dan benar pula. Maka ada prinsip dasar yang harus dipenuhi pada pelaksanaan praktek ini. Pertama adalah pemberian
tahanan waktu memberikan aktivasi. Tahanan cepat jarak harus sama, latih tahanan juga harus sama. Di tahanan ini akan memberikan stimulus yang konstan terus-menerus pada gerakan. Satu, tentang tahanan untuk pembelajaran motoris dan kontrol motoris, ya, tentang tahanan. Yang kedua, pemberian iradiasi dan reinforcement. Gerak yang benar akan jadi iradiasi luapan impuls dari anggota gerak yang impulsnya lebih baik atau besar ke anggota gerak yang lemah. Ya, iradiasi bisa dari anggota gerak sisi yang sehat ke sisi yang lesi, itu dalam prinsipnya. Dan reinforcement, membangun suatu luapan impuls yang baik dan benar, itu prinsip yang kedua. Dan prinsip yang ketiga adalah manual kontak. Manual kontak akan memberikan stimulus sensoris yang baik juga dan mengarahkan gerak. Maka manual kontak juga harus benar dengan posisi yang baik, yaitu dengan tegangan yang lubrikan, ya, dengan lubrikan. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah body position dan body mekanik. Artinya body position fisioterapis menemukan posisi yang benar, sehingga mekanik yang mengikuti gerakan pasien akan dapat berjalan secara ergonomis dan memberikan posisi yang nyaman baik ke fisioterapis maupun ke pasiennya. Ya, kemudian yang kelima adalah verbal stimulation yang jelas. Bahasa verbal, aba-aba, komando harus jelas, tarik, dorong, dan sebagainya. Yaitu terkait dengan PNF. Kemudian vision, pasien intinya akan memberikan vision, penglihatan terhadap pola geraknya kalau bisa dilihat, maka harus diikuti dengan melihat secara benar pola gerak yang dikerjakan. Kemudian ada bentuk traction pada aktivitas dan aproksimasi. Pada pemberian gerak nanti ada satu tarikan dan penekanan untuk mengaktifasi fungsi gerak melalui joint kapsul, Golgi tendon, dan muscle spindle, sehingga gerakan tetap dalam impuls dan input sensor yang benar dan terarah. Dan strength, kadang-kadang strength perfect dibutuhkan untuk memberikan pengulangan gerak. Misalkan kurang kuat ditambah strength, ayo ditambah gerak, ada strength. Ya, itu adalah tentang beberapa basic prosedur PNF yang harus diperhatikan. Kemudian timing, waktu harus normal, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, sesuaikan dengan timing yang diberikan. Kemudian yang berikutnya adalah pola-pola dikenakan, pola gerak secara fungsional harus pada diagonal, karena tadi saya katakan skapula, maka gerakannya hanya ada dua, diagonal 1, diagonal 2, diagonal anterior elevasi dan posterior depresi, diagonal 2 adalah posterior elevasi dan posterior anterior depresi. Belum ekstremitas, nanti ada pola-pola spesifik yang akan saya bahas pada pertemuan berikutnya. Dan prinsip neurologi yang didapat dari PNF ini terjadinya after discharge. After discharge artinya efek stimulus meningkat bahkan setelah stimulus berhenti. Ada efeknya, selalu di after discharge akan menjadi satu stimulus yang diulang-ulang, maka dia akan berulang meningkatkan after discharge. Ya, after discharge juga akan meningkatkan dan menimbulkan peningkatan kekuatan. Ulang-ulang. Itu adalah tentang neurofisiologinya. Kemudian ada temporal summation, artinya bahwa stimulus lemak disubstitusi atau disubliminal oleh potensial dalam kurun waktu tertentu mengakibatkan ekstasi. Itu dengan temporal summation. Jadi yang lemak diulang-ulang akan menjadi kuat. Kemudian ada spatial summation, stimulasi yang di bagian itu saling menguatkan. Temporal dan spatial summation membantu menghasilkan respon dari gerakan yang lemah dan otot yang lemah diperoleh dari otot yang kuat. Ini adalah fisiologis dari PNF. Kemudian yang berikutnya iradiasi. Ini adalah penyebaran impuls ke area sekelilingnya pada menyebabkan peningkatan kekuatan otot. Ya, ini adalah iradiasi pada kelompok otot yang kuat atau yang lemah, dan sebaiknya juga terjadi reciprocal
inhibition. Waktu bergerak, maka otot yang agonis akan berkontraksi maksimal, kemudian otot antagonisnya rileks, tapi setelahnya disusul eksitasi pada otot antagonisnya. Maka ada istilah, ada reciprocal innervation dan juga ada successive induction. Ini pentingnya pada PNF ya. Jadi menjadi satu pembelajaran, dan bisa katakan bahwa pembelajaran PNF ini melalui dua fase motoris learning dan juga fase motor kontrol. Motorik learning dimulai dari pemahaman kognitif fase, maka ditunjukkan melakukan yang benar, tangkap secara baik sehingga aplikasi penggunaan PNF juga akan baik. Kemudian yang kedua adalah asosiasi fase yang dihimpun berdasarkan pola-pola gerak yang sudah jelas, kemudian menjadi suatu gerakan yang otomatis dilakukan dalam pembelajaran ada tiga. Dan motoris learning maka akan terjadi gerakan mobilisasi yang baik dengan arah tujuan yang fungsional, juga akan memberikan stabilisasi yang baik, bahkan kontrol mobilitas terkait keseimbangan dan skill gerak akan tercapai dengan baik. Itu terkait dengan PNF pada pembelajaran stroke akut dengan pola gerak scapulopelik. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk pembelajaran praktek mahasiswa, terutama pada saat pandemi corona ini. Ya, sekian dan terima kasih.